Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4471, Jatuh. Adik seperguruan King Luo, hentikan. Murong Chuan melihat Lin Bai tiba-tiba muncul di belakang Kuilong, sebuah tebasan pedang yang marah, dari jantung pembunuh, dengan cepat membuka mulutnya untuk berteriak. Pencuri. Beraninya kau. Wu Xianjun meraung. Namun, Lin Bai tampaknya tidak mendengar kata-kata itu, dengan tegas dan kejam memenggal kepala dan jiwa Kuilong, dan kemudian menendang tubuh Kuilong ke jurang yang gelap. Semua tindakan ini diselesaikan sekaligus, tanpa meninggalkan sedikit pun wajah untuk Murong Chuan dan Liga Hengsu. Setelah mendapatkan batu Daosin Kuilong, Lin Bai kembali ke Murong Chuan dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, kakak seperguruan Murong, dia membunuh orang ini untuk sementara waktu, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia tidak bisa mengalahkannya begitu banyak. Aku menyentuhnya dan menghancurkannya." Wu Xianjun menggertakkan giginya dan menggertakkan giginya pada Lin Bai. Tinjunya mengepal dan wajahnya menunjukkan niatnya untuk membunuh. Ketika seniman bela diri lain dari Liga Hengsu melihat Lin Bai, mereka sangat buruk. Wu Xianjun berkata dengan suara rendah, "Kakak senior Murong, King Luo pasti memiliki niat. Jika dia ingin berhenti, bagaimana mungkin dia tidak menghentikannya?" Orang tua dengan tongkat berkata dengan suara dingin, aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Beraninya kau membuat keributan seperti itu. Kakak senior Murong, aku akan memenggal kepala orang ini dan mengorbankan jiwa Kuilong di surga. Beberapa prajurit lainnya juga berkata dengan suara dingin, beraninya kau membunuh para prajurit Liga Hengsu di depan kita. Kapan Liga Hengsu kita mengalami penghinaan seperti itu? Lihatlah baik-baik makhluk kecil ini. Lin Bai mundur ke sisi batu Daosin, tetapi merasakan kebencian Wu Xianjun di belakang Murong Chuan. Dia segera berkata sambil tersenyum, kakak senior Murong, sepertinya aku merasa bahwa beberapa kakak senior di Liga Hengsu sangat ingin mencoba. Hanya saja ketika mereka sedang menganggur, mereka bersedia berdiskusi dengan mereka. Jika beberapa kakak senior ingin datang untuk membalas dendam para kakak senior di aliansi negaramu, silakan lakukan. King Luo berdiri di sini. Jika aku mundur selangkah hari ini, aku ingin memenggal kepalaku sendiri. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap beberapa sekutu Hengsu di belakang Murong Chuan dengan kata-kata yang provokatif. Mendengar ini, Wu Xianjun sangat marah dan ingin mencoba, jadi dia bergegas untuk melawan Lin Bai, tetapi dia dihentikan oleh Murong Chuan. Murong Chuan berkata kepada Lin Bai, adik seperguruan King Luo memiliki kekuatan yang hebat. Adalah nasib buruknya bahwa master seni bela diri Liga Hengsu kita gagal di tangan adik seperguruan King Luo. Biarkan masalah ini selesai. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena kakak senior Murong sudah bicara, kakak senior muda tentu ingin memberinya muka. Masalah ini sudah selesai. Seketika, Lin Bai duduk bersila, mengeluarkan tas penyimpanan Kuilong, mulai menghitung harta karun satu persatu, dan meletakkan barang-barang yang berguna ke dalam tas penyimpanannya di depan Murong Chuan dan Liga Hengsu. Adegan ini membuat beberapa orang Wu Xianjun menggertakkan gigi dan menjadi marah. Wu Xianjun marah dan bertanya kepada Murong Chuan, kakak senior Murong, mengapa kamu ingin menghentikan kami? Murong Chuan berkata dengan dingin, tidakkah kamu melihatnya? Prestasi dan kekuatan King Luo di sini tidak kalah dariku dan Jiang Xuansu. Jika kamu pergi bertarung, kamu mungkin akan mati di tangannya. Apa yang dikatakan King Luo tadi jelas-jelas untuk memprovokasi kamu. Jika aku benar-benar membiarkanmu keluar, bukankah itu ke arah yang benar? Wu Xianjun dan lelaki tua dengan kruk menyipitkan mata mereka dan menunjukkan kebencian di mata mereka. Murong Chuan berkata dengan suara rendah, hanya butuh waktu 3 bulan untuk memulai ujian lintas zaman. Sebelum memasuki ujian abadi, King Luo hanya memiliki alam kultivasi Daozun kelas 2. Namun, dia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat 3 bulan dalam ujian abadi, dia mendapatkan begitu banyak kesempatan untuk mengolah dirinya sendiri dan kekuatannya melambung tinggi ke langit. Jika dia tidak menyingkirkannya, jika dia diizinkan untuk bergabung dengan sekte pemimpin, itu akan menjadi masalah besar bagi aliansi Hengsu kita di masa depan. Mendengar provokasi Lin Bai kepada para prajurit aliansi Hengsu, Jiang Xuansu mengangkat alisnya dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia menatap Lin Bai dan berkata, adik seperguruan King Luo, terima kasih banyak. Lin Bai baru saja selesai menghitung harta karun di tas penyimpanan Kuilong, dan kemudian dia berkata dengan lemah, jika bukan karena seni bela diri aliansi Hengsu yang tidak memiliki pipi, aku tidak mungkin mencabik-cabik wajah dengan Liga Hengsu. Namun, diperkirakan juga bahwa Murong Chuan tidak berniat membiarkanku lolos dari ujian abadi hidup-hidup. Cepat atau lambat, dia akan menyinggung perasaannya. Jiang Xuansu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksud saudara muda King Luo dengan ini?
Apa maksud Murong Chuan tidak membiarkanmu lolos dari ujian hidup-hidup? Lin Bai berkata sambil tersenyum, apakah kakak senior Jiang tidak melihatnya? Ketika aku membunuh Kuilong di depan Murong Chuan, dia bisa menahannya. Sebagai pemimpin aliansi Hengsu, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam kepada yang kuat di aliansi? Namun, dia hanya menahan amarahnya. Jika dia berbicara buruk tentangku secara langsung, kurasa aku bisa menipunya dengan mengatakan hal-hal baik dengan santai. Tetapi semakin dia menyimpannya, semakin dia membuatku merasa bahwa dia akan membunuhku. Diperkirakan bahwa kesepakatan antara aku dan Master-Master telah dilihat olehnya. Dia mungkin telah menebak bahwa aku adalah seniman bela diri yang diatur oleh pemimpin. Oleh karena itu, dia mungkin tidak akan membiarkanku lolos dari ujian abadi dengan mudah. Bahkan jika dia membiarkanku pergi, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhku di klan. Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum, adik seperguruan, kamu harus berhati-hati. Tidaklah buruk untuk memprovokasi seorang pria terhormat. Yang buruk adalah memprovokasi seorang penjahat. Terutama mereka yang menusuk orang dalam kegelapan adalah yang paling mengerikan. Tapi itu tidak masalah. Kakak seperguruan akan melindungiku, kan? Lin Bai berkata sambil tersenyum kepada Jiang Xuanzu, aku telah berusaha keras untuk klan dan menyelesaikan begitu banyak masalah untuk kakak seperguruanku. Jika Murong Chuan menyerangku, kakak seperguruanku tidak akan tinggal diam dan mengabaikannya. Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum, itu wajar. Bagaimanapun juga, kau adalah adik seperguruanku. Lin Bai dan Jiang Xuanzu berbicara dan tertawa, tetapi Lin Bai tidak menaruh semua harapannya pada Jiang Xuanzu. Bahkan jika Murong Chuan ingin membalas dendam setelah meninggalkan pengadilan abadi, Lin Bai masih memiliki tindakan balasan. Jika sampai pada titik kematian, diperkirakan orang yang harus ditakuti bukanlah Lin Bai, tetapi Murong Chuan dan Liga Hengsu. Lin Baixiu tidak tinggi, tetapi dia tahu kekuatan dan kemampuannya sendiri. Begitu dia menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dan ingin berjuang keras, diperkirakan 13 negara abadi akan memicu pertumpahan darah. Itu tidak lama lagi. Setelah kekuatan menelan buah dao surgawi terputus, berapa banyak orang yang dapat menahan kekuatan menelan buah dao surgawi di 13 negara abadi? Terlebih lagi, kultivasi 9 tingkat Dao Lin Bai mungkin akan menembus level Dao Xian setelah meninggalkan pengadilan abadi. Pada saat itu, Murong Chuan harus berpikir untuk membunuh Lin Bai. Sementara Lin Bai dan Jiang Xuanzu mengobrol, mereka tiba-tiba terlihat seekor bangau kertas terbang di kejauhan dalam kegelapan dan jatuh ke telapak tangan Murong Chuan. Murong Chuan menatap bangau kertas itu cukup lama, alisnya perlahan berkerut, dan wajahnya sangat jelek. Bab 4472 Bangau Kertas Lianxin. Burung bangau kertas dengan hati, Jiang Xuanzu dan Gong Jian segera mengenali asal-muasal burung bangau kertas. Burung bangau kertas dengan hati yang terhubung merupakan semacam teknik transmisi rahasia. Di beberapa daerah terlarang, terdapat berbagai batasan pada simbol fonetik, tetapi tidak ada batasan pada burung bangau kertas yang terhubung. Setelah mencatat kata-kata di burung bangau kertas tersebut secara alami akan terbang ke pemiliknya. Burung bangau kertas ini milik Murong Chuan. Sebelum memasuki ujian abadi, ia secara khusus memurnikan lebih dari 100 burung bangau kertas dengan hati yang terhubung, yang diserahkan kepada anggota seni bela diri aliansi Hengsu yang memasuki ujian abadi. Begitu ada gangguan, ia menggunakan burung bangau kertas untuk menghubunginya. Selain itu, burung bangau kertas hanya dapat mengeluarkan berita yang berguna ketika terbang ke tuannya. Jika dicegat oleh orang lain di jalan, burung bangau kertas tersebut akan langsung menyala dan berita di dalamnya akan hilang. Ketika Murong Chuan selesai mendengarkan isi burung bangau kertas, wajahnya tiba-tiba muram, dan alisnya berkerut menjadi karakter Chuan, yang tampaknya sangat tertekan. Kemudian dia menceritakan isi bangau kertas itu kepada beberapa sekutu Hengsu di belakangnya. Wajah orang-orang itu berubah drastis, dan kemarahan muncul di wajah mereka. Bibir beberapa orang bergerak-gerak, seolah-olah mereka sedang menyampaikan sesuatu, tetapi Lin Bai dan Jiang Xuanzu tidak dapat mendengarnya. Sekarang, dari dunia luar, diperkirakan si penangkap telah memperoleh beberapa informasi dari dunia luar. Lin Bai berkata, aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan Murong Chuan. Jiang Xuanzu berkata, untuk rencana hari ini, Murong Chuan hanya punya dua cara, yaitu menyerahkan harta karun istana surgawi tertinggi dan pergi dari sini untuk membantu para prajurit Liga Hengsu. Jika Murong Chuan ingin pergi, kita harus menahannya di sini. Cara kedua adalah membiarkan Murong Chuan bersikap tanpa ampun dan membiarkan para prajurit luar dari aliansi Hengsu terbunuh dan duduk diam di sini, menunggu istana surgawi tertinggi dibuka.
Saudara seperguruan Gongjian, sepertinya kita akan mulai bersiap untuk melawan Murongcuan. Pedang istana yang sunyi berkata sambil tersenyum, aku sudah siap sejak lama. Aku akan menunggu perintah dari saudari seperguruan. Gongjian dan Jiang Xuansu diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan tampaknya mereka akan bertarung dengan para prajurit aliansi Hengsu. Namun, Lin Bai dapat melihat bahwa setelah komunikasi singkat antara Murongcuan dan beberapa prajurit aliansi Hengsu di belakangnya, wajah prajurit aliansi Hengsu perlahan kembali tenang, dan terus berada di batu Daosin, tanpa niat untuk pergi dari sini. Setelah menunggu cukup lama, Jiang Xuansu berkata, sepertinya Murongcuan benar-benar kejam. Dia tidak meninggalkan istana surgawi tertinggi, tetapi dia ingin menyerahkan prajurit aliansi Hengsu yang terbunuh di luar. Gongjian berkata, sepertinya prajurit aliansi Hengsu tidak berniat pergi. Sepertinya mereka tidak perlu bertarung satu sama lain untuk saat ini. Tetaplah menunggu dan berikan prajurit luar waktu untuk memburu dan membunuh mereka. Jiang Xuansu dan Gongjian tidak terburu-buru, tetapi menunggu dengan sabar. Selama Murongcuan tidak meninggalkan istana surgawi tertinggi, para prajurit Liga Hengsu di luar tidak akan mendapatkan tulang punggung. Mereka akan diburu satu persatu oleh para prajurit yang diatur oleh Jiang Xuansu. Semakin lama Jiang Xuansu dan Gongjian menyeret Murongcuan ke sini, semakin serius kematian dan cederanya. Setelah Murongcuan merenung sebentar, dia melemparkan seekor bangau kertas, yang terbang ke dalam kegelapan dan menghilang. Tidak seorang pun tahu kata-kata apa yang tertinggal di bangau kertas itu, tetapi Jiang Xuansu dan Gongjian hanya melihat Murongcuan tidak pergi. Mata Lin Bai berkerut di batu hati jalan pintas. Dia selalu merasa bahwa Murongcuan tidak mudah dihadapi. Sebagai pemimpin aliansi Hengsu, jika dia menyerah dalam pertarungan aliansi Hengsu, dia tidak layak menjadi pemimpin. Pasti ada pengaturan Murongcuan di bangau kertas itu. Diperkirakan bahwa pengaturan ini dibuat oleh Murongcuan setelah pertimbangan yang cermat. Kemungkinan besar rencana Jiang Xuansu akan berubah. Namun, Lin Bai belum mengetahui bagaimana cara Murongcuan akan memecahkan situasi tersebut. Dalam 5 atau 6 hari terakhir, seorang prajurit baru datang ke daerah di depan istana surgawi tertinggi. Setelah dia datang ke sini, dia melihat Murongcuan dan berlari ke arahnya dengan sangat gembira, pemimpin Murong, di luar. Murongcuan akan memanggil orang ini di samping, di luar, aku sudah tahu, datanglah ke sisiku. Di bawah perlindungan Murongcuan, pria itu rileks dan duduk di belakang Murongcuan untuk menyembuhkan diri. Lin Bai tiba-tiba merasa tidak enak badan dan merasakan perubahan halus dalam keadaan. Keesokan harinya, seorang prajurit lain datang ke daerah ini dan langsung pergi ke Murongcuan. Murongcuan mengatakan hal yang sama seperti kemarin, jangan bicara tentang hal-hal di luar, datang saja padaku. Hari ketiga, hari keempat semakin banyak prajurit aliansi Hengsu datang ke sini, dan semuanya terluka parah dan pucat. Seolah-olah mereka telah melakukan pertempuran yang menentukan dengan yang lain sebelum mereka memasuki istana tertinggi surga. Pada saat ini, Lin Bai akhirnya mengerti tindakan balasan Murongcuan, awalnya, dia adalah ide seperti itu. Jiang Xuansu segera mengerutkan kening dan bertanya, adik seperguruan King Luo, apa ide Murongcuan? Lin Bai berkata sambil tersenyum, kakak senior Jiang, meskipun Murongcuan menginginkan harta karun di istana surgawi tertinggi dan tidak ingin pergi dari sini, istana surgawi tertinggi terbuka untuk siapa saja, dan setiap orang berhak masuk ke sini. Jika dia tidak ingin keluar, dia dapat membiarkan orang lain masuk. Kakak senior Jiang, lihatlah. Hanya dalam beberapa hari, ada puluhan prajurit aliansi Hengsu yang datang ke sini. Mereka terluka parah dan tidak banyak batu hati di kaki mereka. Mereka tidak mencari harta karun, tetapi seperti melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ketika semakin banyak prajurit aliansi Hengsu, Murongcuan tidak perlu melakukan apapun. Dia dapat dengan mudah mengirim Murongcuan ke istana surgawi puncak dengan memintanya untuk mengalahkan beberapa batu Daosin sendiri. Terlebih lagi, itu tidak hanya akan membantu Murongcuan untuk merebut harta karun di istana surgawi puncak, tetapi juga menyatukan para prajurit aliansi Hengsu. Jika para prajurit aliansi Hengsu berkumpul sepenuhnya, akan sulit untuk menghancurkan aliansi Hengsu. Ketika Murongcuan mendapatkan harta karun di istana surgawi tertinggi dan meninggalkan istana surgawi tertinggi, dia dapat memimpin para prajurit Liga Hengsu dengan sepenuh hati untuk menghadapi mereka yang telah menyerang para prajurit aliansi Hengsu. Yaitu menghadapi kakak senior Jiang. Mendengar analisis Lin Bai, wajah Jiang Xuansu menjadi muram. Lin Bai melanjutkan, awalnya, menurut rencana kakak senior Jiang, semakin lama Anda menunda di sini, semakin menguntungkan rencana Anda. Tetapi sekarang tampaknya jika Anda terus menunda,
itu hanya akan meningkatkan kekuatan Liga Hengsu, dan kakak senior Jiang tidak akan lagi memiliki keunggulan. Teruslah menunda sampai para prajurit aliansi Hengsu berkumpul di depan istana surgawi tertinggi, maka dalam ujian abadi, tidak akan ada kekuatan yang dapat menjadi lawan Liga Hengsu. Bab 4473 Prajurit Berjubah Hitam. Ketika Lin Bai melihat isi pikiran Murong Chuan, dia menganalisisnya kepada Jiang Xuansu dan mendengar bahwa wajah Jiang Xuansu membiru. Dia merasa bahwa kata-kata Lin Bai masuk akal. Alasan mengapa Murong Chuan tetap berada di istana surgawi tertinggi adalah karena dia ingin mengumpulkan semua seniman bela diri dari aliansi Hengsu di istana surgawi tertinggi. Begitu para prajurit Liga Hengsu bertemu di istana surgawi tertinggi, di bawah kepemimpinan Murong Chuan, tim mana yang bisa menjadi lawan Liga Hengsu? Ketika para prajurit Liga Hengsu mengalir ke istana surgawi tertinggi dan datang ke Murong Chuan, pada saat yang sama, beberapa prajurit aneh datang ke sini. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah dan topi hitam, dan mereka tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua. Ketika mereka datang untuk melihat Murong Chuan, mereka tetap diam dan berdiri di tempat yang kosong. Ketika Lin Bai melihat orang-orang ini, matanya menunjukkan warna yang aneh. Mereka tidak terlihat lemah. Mereka semua memancarkan kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, Lin Bai dapat melihat bahwa hampir semua orang ini ditindas dan dikultivasikan menjadi Taoisme dan alam dewa yang kuat. Namun, setelah mereka datang ke sini, mereka tidak pergi ke Kam Liga Hengsu, maupun ke Kam Liga Xiongzu di Mengki. Mereka hanya berdiri di samping dan tetap diam. Mereka adalah orang-orangmu. Lin Bai memikirkannya dengan saksama dan menebak bahwa kelompok orang ini mungkin adalah orang-orang kuat yang dipilih oleh Zhang Jiao dan Jiang Xuansu. Jiang Xuansu mengangguk sedikit, iya. Ada lebih dari 1 juta pengikut di Sekte Iblis Abadi, dan ada ratusan ribu pengikut di Sekte Dalam. Terlebih lagi, sebagian besar seni bela diri yang menerobos alam Tao dan Zun berada di jalur tertutup sepanjang tahun. Setelah para pejuang di atas tingkat Dao Zun ditutup, mereka dapat menutupnya dalam waktu singkat selama beberapa tahun, selama puluhan tahun, bahkan jika beberapa orang telah menutupnya selama ratusan tahun. Dalam jangka waktu yang begitu lama, banyak orang akan melupakan para pejuang ini. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit yang dipilih oleh pemimpin dan Jiang Xuansu adalah orang-orang terkuat yang telah menyembah di sekte tersebut ratusan tahun yang lalu. Orang-orang kuat ini bahkan tidak akan keluar jika mereka tidak dipanggil oleh pemimpin. Itu juga karena pemimpin sekte memanggil orang-orang kuat yang tertutup. Selama dia menyeret Murong Chuan di istana surga atas, orang-orang kuat ini akan dapat membunuh para prajurit aliansi Hengsu satu persatu. Namun, Jiang Xuansu tidak menyangka bahwa Murong Chuan tidak akan meninggalkan istana surgawi tertinggi, atau menyelamatkan para prajurit aliansi Hengsu. Sebaliknya, dia membawa semua prajurit aliansi Hengsu ke istana surgawi puncak. Dalam beberapa dekade terakhir, bau asap mesiu di area depan istana surgawi tertinggi ini semakin kuat dan kuat. Jumlah prajurit di Liga Hengsu telah mencapai lebih dari 30, sementara kelompok prajurit misterius yang sebagian besar mengenakan jubah hitam juga telah mencapai lebih dari 20. Beberapa dari mereka adalah prajurit di Kam Liga Xiongzu. Mereka semua berdiri di belakang Mengki dan berkata, "Pemimpin Mengki, sepertinya angin di sini tidak tepat. Bagaimana perasaanku bahwa saudara-saudara senior berjubah hitam ini akan bertarung dengan aliansi Hengsu cepat atau lambat?" Ya, pemimpin aliansi Mengki. Anda lihat, ketika para prajurit aliansi Hengsu melihat saudara-saudara senior berjubah hitam, mereka terlihat sangat buruk. Dari mana datangnya kelompok senior berjubah hitam ini? Para pemiliknya sangat kuat dan luar biasa, tetapi mereka tampaknya tidak pernah mendengar nama mereka di klan. Mengki, pemimpin Liga Xiongzu, memandang para senior berjubah hitam dan berbisik, orang-orang ini mungkin adalah yang terkuat di klan. Sebagian besar dari mereka terjebak di ranah Taoisme dan dewa, dan mereka sulit ditembus. Mereka tidak banyak yang berumur panjang, jadi mereka menutup diri selama bertahun-tahun untuk mencari peluang terobosan. Para senior berjubah hitam ini seharusnya adalah orang-orang yang mendominasi dunia ratusan tahun yang lalu. Secara alami, kita jarang melihat mereka atau mendengar nama mereka. Kita hanya tidak tahu siapa yang memerintahkan mereka untuk mengirim begitu banyak senior yang tertutup dalam satu tarikan napas. Sebenarnya, Mengki, pemimpin Liga Xiongzu, memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Itu juga karena Mengki tidak ingin mempercayai tebakannya. Jika tebakannya benar, dia takut iblis abadi berikutnya akan diselimuti oleh badai berdarah. Sekarang masih ada 1,5 bulan lagi sebelum akhir ujian abadi.
Ada hampir 60 prajurit berkumpul di depan istana surga atas, dan batu daosin di bawah kaki semua prajurit sudah cukup untuk membiarkan beberapa orang memasuki istana untuk merebut harta karun. Tetapi orang-orang ini tidak bergerak. Setelah mendengarkan analisis Lin Bai hari itu, Jiang Xuanzu segera mengirim prajurit berjubah hitam ke istana surgawi atas, bermaksud untuk menyerang aliansi Hengzu ketika kekuatannya sudah cukup. Murong Jiuxi di bawah kaki kuil Jiu Chuan, dia memerintahkan sepotong batu nirong untuk bersiap-siap. Melihat tren aliansi Murong Chuan dan Hengzu, Lin Bai segera berkata kepada Jiang Xuanzu, jika kamu tidak melakukannya lagi, ketika Murong Chuan mengambil harta karun dari istana surga atas, maka dia akan melakukannya kepadamu. Jiang Xuanzu juga tahu bahwa Murong Chuan telah menahan harta karun di istana surgawi tertinggi. Dia harus mendapatkan harta karun di istana surgawi tertinggi untuk menerobos Taiyi Daoguo. Oleh karena itu, bahkan jika prajurit aliansi Hengzu terbunuh, dia tidak dapat meninggalkan istana surgawi tertinggi. Sekarang, Murong Chuan mengumpulkan batu daosin di kaki prajurit aliansi Hengzu, dan akan melangkah ke istana surgawi tertinggi. Ketika dia mengeluarkan harta karun itu, situasinya akan terbalik. Setelah Murong Chuan mendapatkan apa yang diinginkannya, dia punya cukup waktu dan energi untuk menyusun pasukan dan formasinya untuk menghadapi kelompok prajurit berjubah hitam misterius ini, yaitu, untuk menghadapi Jiang Xuanzu. Jiang Xuanzu diam-diam mengeluarkan instruksi, dan lebih dari 20 prajurit berjubah hitam membangkitkan semangat mereka satu demi satu. Di bawah topi hitam, sepasang mata yang dingin dan tanpa ampun segera menatap Murong Chuan di Liga Hengzu. Murong Chuan memperhatikan tatapan mata mereka yang dingin dan tak kenal ampun, dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian harus bertarung dengan aliansi Hengzu kami saat ini? Kalau begitu, ayo. Atas perintah Murong Chuan, lebih dari 30 prajurit aliansi Hengzu maju dan menatap prajurit berjubah hitam itu tanpa ampun. Wu Xianjun dan lelaki tua dengan tongkat tidak ada di antara mereka. Prajurit aliansi Hengzu mengeluarkan semua batu hati Tao dan mengumpulkan 3 orang untuk memasuki istana surga tertinggi. Ketiga orang ini adalah Murong Chuan, Wu Xianjun dan lelaki tua dengan tongkat. Atas perintah Murong Chuan, para prajurit aliansi Hengzu saling berhadapan dengan para prajurit berjubah hitam. Pada saat yang sama, 3 Xianjun dari Murong Chuan Wu bergegas ke istana surga atas. Adik seperguruan Murong, hanya ada 3 harta di istana surga atas. Kakak seperguruan juga datang dari jauh, tetapi dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Jiang Xuanzu terbang menjauh dan menghentikan Murong Chuan sambil tersenyum. Murong Chuan berkata sambil tersenyum, itu wajar. Meskipun kalian adalah saudara di sekolah yang sama, kalian masih perlu mengandalkan kemampuan kalian sendiri di depan harta karun. Jika kakak seperguruan Jiang ingin menjadi harta karun paling berharga di istana surgawi, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Jika adik seperguruan itu sayangnya dikalahkan oleh kakak seperguruan, harta karun di istana tidak akan tersentuh sama sekali hari itu. Kalau begitu, itu akan menyinggung perasaanku. Aku harap kalian tidak menyalahkan kakak seperguruan. Sambil tersenyum dan melambaikan tangannya, telapak tangan Jiang Xuanzu, yang telah terkondensasi, terbang ke arah Murong Chuan. 3 segel dari timur. Roh ungu datang dari timur. Mata Murong Chuan terbelalak, dan dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah telapak tangan Jiang Xuanzu. Wajahnya pucat dan jelek. Bab 4474, Lagu Naga yang mengalir melalui sungai. Jiang Xuanzu adalah 3 segel dari timur, dengan kekuatan langit dan bumi, dan langsung menuju ke Murong Chuan. Murong Chuan berada di bawah tekanan besar dan wajahnya membiru. Berdiri di atas batu daosin, Murong Chuan harus beralih dari bertahan menjadi menyerang. Batu daosin mereka bergabung untuk membentuk medan perang. Wu Xianjun dan lelaki tua yang memegang kruk melihat ke arah Murong Chuan, mengabaikan mereka, dan mengarahkan batu daosin langsung ke puncak surga. Sulit untuk mencapai istana surga teratas. Aku tidak ingin kembali dengan tangan kosong, jadi saudara-saudara bela diri muda dari Liga Hengzu tersinggung. Sebuah pedang ki datang dari langit dan berdiri di atas batu daosin tempat Wu Xianjun berada. Sosok pedang istana itu bersinar dan muncul di seberang Wu Xianjun. Kemudian kedua batu daosin bergabung dan medan perang terbentuk. Ketika Wu Xianjun melihat bahwa dia dihentikan oleh Gong Jian, wajahnya muram, dan dia mengepalkan tinjunya secara diam-diam. Dibandingkan dengan pertempuran antara Murong Chuan dan Jiang Xuanzu, Wu Xianjun lebih tidak yakin tentang Gong Jian. Bagaimanapun, Gong Jian juga berada di klan itu, dan memiliki reputasi khusus sebagai seorang jenius dari Chu. Lin Bai melihat bahwa Gong Jian dan Jiang Xuanzu berturut-turut menghentikan Murong Chuan dan Wu Xianjun. Pada saat yang sama,
orang-orang bersenjata hitam mulai bertarung dengan sengit dengan para prajurit Liga Hengsu. Dalam sekejap, di depan puncak istana surgawi, asap mesiu mengepul di mana-mana. Dari pandangan sekilas, itu adalah medan perang. Lin Bai bangkit sedikit, menatap lelaki tua itu dengan tongkat, dan terbang menjauh, menghalangi jalan lelaki itu. Lin Bai awalnya ingin memilih Wu Xianjun sebagai lawannya, tetapi bagaimanapun juga, Lin Bai harus terbiasa dengan gerakan Wu Xianjun, tetapi dia disusul oleh Gong Jian. Maka Lin Bai tidak punya pilihan selain memilih satu orang. Dia hanya bisa menjadi lelaki tua dengan tongkat. Lin Bai menghentikan lelaki tua itu bukan untuk perang antara Jiang Xuanzu dan Liga Hengsu, tetapi untuk harta karun di Istana Surga. Seperti yang dikatakan Jiang Xuanzu dan Gong Jian, mereka semua telah datang ke sini. Tidak ada yang ingin kembali dengan tangan kosong. Lin Bai juga sangat mementingkan harta karun di Istana Surgawi tertinggi. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin akan memiliki banyak peningkatan dalam latihannya di masa depan. Lin Bai dan batu daosin milik lelaki tua itu digabungkan bersama. Lin Bai melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, saudara seperguruan. Saya juga ingin pergi ke Istana Surgawi teratas untuk melihat harta karun apa yang ada di dalamnya. Tolong pinjamkan saya batu daosin terlebih dahulu. Saya tidak tahu apakah itu boleh." Orang tua itu memukul tongkatnya dan menatap Lin Bai dengan senyum dingin, "Adik seperguruan, kau tidak perlu banyak bicara. Karena kau sudah di sini, tidak ada yang mau pulang dengan tangan kosong. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin Murong, jika aku kalah telak oleh adik seperguruanku, harta di Istana Surgawi hanya bisa diserahkan kepada satu sama lain. Ayo pergi, adik seperguruan. Itu akan menyinggung perasaanku." Lin Bai tersenyum dan membuka kepalanya. Matanya penuh dengan cahaya aneh. Namun, orang tua itu telah belajar dari Wu Xianjun bahwa sarana ilusi Lin Bai adalah pupil matanya. Oleh karena itu, ketika Lin Bai muncul di depannya, dia tetap waspada dan sengaja menghindari mata Lin Bai. Ketika Lin Bai mengangkat kepalanya dan membuka matanya, orang tua itu segera menoleh, dan tongkat di tangannya menghantam tanah. Terdengar ledakan keras. Sebuah kekuatan berubah menjadi gelombang suara dan membombardir tubuh Lin Bai, tetapi itu tidak melukai kulitnya, tetapi melukai organ dalamnya. Saya tahu bahwa sihir dan tubuh fisik adik seperguruan saya sangat kuat, jadi saya tidak punya rencana untuk bertarung langsung dengan adik seperguruan saya. Mata lelaki tua itu sedikit terpejam, dan wajah lelaki tua itu menunjukkan senyuman. Untungnya, saya seorang lelaki tua yang tidak memiliki pekerjaan pada waktu-waktu biasa, jadi saya suka bermain musik. Silakan dengarkan sebuah lagu. Lelaki tua itu duduk dengan kruk di sisinya. Dia mengeluarkan sebuah gukin dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di lututnya. 10 jarinya yang tua mengayunkan senar dan memainkan melodi yang indah. Tanpa ada nada yang dipukul, tongkat yang berdiri di samping lelaki tua itu tampak hidup, dan bayangan naga yang terukir di atasnya mulai menggeliat. Setelah beberapa saat, kruk itu bergoyang dan berubah menjadi naga kayu. Lin Bai dengan cepat menutup keenam inderanya dan memutus ritme, tetapi melodi itu tampaknya ada di mana-mana. Bahkan jika Lin Bai menutup keenam inderanya, itu juga bergema di pikiran dan hati Lin Bai. Itu seperti tetesan air yang perlahan menerobos garis pertahanan Lin Bai. Lagu panjang Tur Wan Chuan, di kejauhan, banyak seniman bela diri mendengar musik yang dimainkan oleh lelaki tua itu, dan wajah mereka terkejut. Musik Wan Chuan Yulong diciptakan oleh seorang ahli musik puluhan ribu tahun yang lalu di 13 negara bagian yang kekal. Musik ini perlu dikombinasikan dengan senjata ajaib khusus untuk memainkan nadanya. Itu dapat membunuh orang secara tidak sengaja dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jelas, senjata ajaib itu adalah tongkat penyangga berbentuk naga di tangan lelaki tua itu. Dengan irama yang mengalir, naga kayu yang berubah dari tongkat penyangga membuka mata merah darahnya dan menatap Lin Bai dengan dingin dan tanpa ampun. Naga kayu ini seperti manusia hidup, mendominasi, dan luar biasa. Ia memancarkan kekuatan naga yang kuat, seperti naga sungguhan. Tiba-tiba, nada dalam temperamen lelaki tua itu sangat gila, dan suaranya memadatkan warna dingin. Naga kayu itu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dengan marah. Dia mengayunkan ekornya dan bergegas ke Lin Bai. Kekuatan besar menutupi wajahnya dan langsung menuju Lin Bai. Lin Bai melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dengan 5 jari. Kekuatan tubuh Dao 5 elemen dipadatkan hingga ekstrim. Setiap tetes ki dan darah di tubuhnya tampaknya berubah menjadi kekuatan naga. Dia memadatkannya di lengan Lin Bai dan memukul kepala naga kayu itu dengan satu pukulan. Bum, suara memekakkan telinga datang. Tinju Lin Bai tidak hanya tidak mematahkan kepala naga kayu,
tetapi juga diledakkan oleh kekuatan naga kayu yang kuat. Tubuhnya dalam keadaan bingung dan jatuh di tepi batu Daosin. Sungguh pertahanan yang luar biasa. Lin Bai bangkit dan melihat lengan kanannya yang terpelintir. Kekuatan tubuh jalan 5 elemen melonjak, dan lengan kanan yang terluka dengan cepat pulih. Pukulan tadi hanyalah percobaan oleh Lin Bai, yang tidak menggunakan semua kekuatannya. Namun, kekuatan pukulan itu tidak lemah, tetapi tidak mengalahkan Mulang. Saudara seperguruan muda, berhati-hatilah. Melihat Lin Bai makan dengan layu, lelaki tua itu tersenyum bangga, menari liar dengan 10 jari, dan senar berfluktuasi. Dengan musik yang semakin tidak sabar, naga kayu menjadi semakin kuat, dan menyerbu Lin Bai berulang kali, memaksanya untuk mundur. Pedang Iblis. Pedang terbang. Lin Bai berteriak ringan. Pedang iblis dan 3 pedang terbang keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang menari liar dan menebas naga kayu, tetapi tidak ada luka yang tersisa pada naga kayu itu. Lin Bai tidak dapat memotong naga kayu itu menjadi berkeping-keping dengan teknik pedangnya yang kuat. Senjata ajaib naga kayu ini tampaknya tidak mudah untuk dihadapi. Mata Lin Bai berbinar, dan dia berkata dengan suara rendah, dengan kekuatan senjata ajaib naga kayu hari ini, diperkirakan bahkan seni bela diri setingkat Tao abadi akan sulit untuk mengalahkan mereka secara langsung. Meskipun senjata ajaib naga kayu tidak mudah dikalahkan, tetapi bagaimana dengan yang lain? Lin Bai sedikit menoleh dan menatap lelaki tua yang bersembunyi di balik naga kayu. Lelaki tua itu menatap mata Lin Bai, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia dengan cepat menggunakan musik untuk mengendalikan naga kayu dan bergegas ke Lin Bai. Pada saat yang sama, dia mengatur metode pertahanan. Bab 4475, tak seorang pun dapat mengalahkanmu dalam jarak 1 kilometer. Ketika dia melihat mata Lin Bai sedang menatapnya, lelaki tua itu menebak trik di dalam hati Lin Bai. Dia segera menjalankan naga kayu untuk menyerang Lin Bai dan memperkuat pertahanannya, sehingga Lin Bai tidak dapat menerobos blokade Mulong untuk menyerangnya. Pada saat yang sama, Lin Bai memimpin untuk menerobos blokade naga kayu. Dia tidak bermaksud untuk menjeratnya lebih jauh, tetapi dia ingin membunuh lelaki tua itu secara langsung. Bagaimanapun, naga kayu adalah senjata ajaib. Jika tuan yang mengendalikan senjata ajaib itu meninggal, kekuatan senjata ajaib itu tidak akan ada lagi. Naga kayu itu tampaknya ditempa dari kayu, tetapi sebenarnya, tubuh bagian atasnya sekuat besi, dan bahkan pedang iblis Lin Bai tidak dapat dengan mudah dipotong. Jika kebuntuan berlanjut, Lin Bai pasti akan menderita. Jadi Lin Bai memutuskan untuk tidak mengurus Mulong, tetapi untuk menyeberangi blokade dan membunuh lelaki tua itu. Namun dengan gerakan Lin Bai, lelaki tua itu melihat tipu daya di hati Lin Bai, dan segera mengendalikan naga kayu itu untuk melawan. Dia mendorong Lin Bai keluar dari ruangan dan mengatur ulang garis blokade untuk menghentikan Lin Bai lewat. Pengendaliannya yang semakin ketat menunjukkan bahwa kelemahannya terletak pada Mulong. Semakin dia tidak ingin aku menerobos blokade, itu berarti bahwa begitu aku menerobos blokade, itu pasti akan mengancamnya. Setelah Lin Bai dipaksa kembali oleh Mulong, hatinya tiba-tiba mengerti. Aku tidak bisa menahannya. Sepertinya kita hanya bisa mengalahkan naga kayu itu. Lin Bai melompat, dan pedang iblis itu terbang di langit. Kekuatan pedang yang tak terbatas diselimuti langit dan bumi seperti gunung dan ombak. Itu tak terduga, laut mengalir melintasi laut. Sebagai salah satu dari 24 pedang di langit, laut mengalir melintasi laut dan ditampilkan lagi dari tangan Lin Bai. Seperangkat keterampilan pembantaian naga ini yang diciptakan khusus untuk mereka yang tidak mudah dibunuh muncul kembali di dunia. Dengan pedang, naga kayu itu menjerit, dan roh pedang yang tajam menghantam bagian atas kepala naga kayu itu, dan terdengar suara keras dan serbuk gergaji beterbangan. Pedang Lin Bai benar-benar memotong setengah dari kepala naga kayu itu, dan kekuatan yang dahsyat itu mendorong naga kayu itu terbang ratusan meter. Apa? Mata lelaki tua itu membelalak karena heran. Setelah dia mendapatkan naga kayu itu dengan kruk, setiap kali dia bertarung dengan musuh, dia kembali dengan kemenangan besar. Dia tidak pernah bertemu dengan seorang prajurit yang mampu memotong naga kayu itu. Meskipun Lin Bai hanya memotong setengah dari kepala naga kayu itu, dia menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada naga kayu itu. Lin Bai tahu bahwa meskipun arus laut dapat menelan setengah kepala naga kayu, sangat sulit untuk menghancurkan senjata ajaib itu. Oleh karena itu, cara terbaik adalah membunuh lelaki tua itu secara langsung. Selama Tuan Naga Kayu itu mati, senjata ajaib naga kayu itu memiliki kekuatan untuk menghubungkan surga, tetapi tidak ada yang bisa mengendalikannya. Setelah pedang mengusir Mulong, Lin Bai bergegas ke lelaki tua itu dengan pedang terbangnya.
Lelaki tua itu dengan cepat kembali ke pikirannya dan melihat bahwa Lin Bai telah membunuhnya dan bermain dengan panik. Naga kayu itu segera bangkit dan bergegas ke Lin Bai dengan gigi dan cakar. Pada saat yang sama, mulut lelaki tua itu menunjukkan seringai ganas dan berkata, meskipun kamu dapat memotong setengah kepala naga kayu itu adalah senjata ajaib yang terbuat dari kayu, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Memotong setengah kepala tidak dapat sepenuhnya menghancurkan naga kayu itu. Aku telah memperoleh senjata ajaib ini selama lebih dari 1000 tahun. Setelah berkali-kali bertarung dengan orang, aku secara alami memahami kelemahan fatal senjata ajaib ini. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun yang panjang untuk menghancurkan, aku telah berpikir berkali-kali dan akhirnya menemukan solusi untuk menghindari kelemahan ini dengan sempurna. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku dengan melewati blokade naga kayu? Pernahkah kamu berpikir bahwa aku mungkin membiarkanmu melewati naga kayu dengan sengaja? Orang tua itu menyeringai pada Lin Bai. Saat dia menari-nari liar dengan jari-jarinya dan memetik senar, kecepatan naga kayu meningkat tajam. Dibandingkan dengan saat dia bertarung dengan Lin Bai, kecepatannya setidaknya 10 kali lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia datang ke punggung Lin Bai, dan cakar naga menusuk punggung Lin Bai. Ada hawa dingin di belakang Lin Bai, tetapi Lin Bai tidak peduli dan mengarahkan pedang terbangnya ke orang tua itu. Mati. Melihat Lin Bai tampaknya tidak menyadari serangan diam-diam naga kayu itu, dia tertawa terbahak-bahak dan mengendalikan cakar naga kayu itu untuk menusuk punggung Lin Bai. Pada saat cakar naga itu hendak menusuk punggung Lin Bai tiba-tiba menghilang di bawah cakar naga itu. Apa? Bagaimana mungkin? Menghilang. Orang tua itu melihat cakar naga itu menusuk kosong. Lin Bai, yang baru saja berada di depannya, tiba-tiba menghilang. Dia berteriak kaget. Pada saat ini, suara dingin dan tanpa ampun datang dari belakang orang tua itu, mungkin kamu sengaja membiarkanku melewati blokade naga kayu, atau kamu sudah berencana untuk menyerangku, tetapi semua tipu daya dan trik, selama aku melangkah ke kilometermu, akan hilang. Orang tua itu kedinginan. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat Lin Bai mengangkat pedang iblis dan menebas dengan marah. Tidak. Bilah tajam pedang iblis itu membesar dengan cepat di mata lelaki tua itu. Dia melihat Lin Bai mengangkat pedangnya dan memenggal kepalanya. Duh! Darah berceceran di mana-mana. Batu besar itu jatuh di jalan. Setelah lelaki tua itu meninggal, naga kayu dengan gigi dan cakarnya kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah lagi. Lin Bai mengangkat tangannya dan mengambil tongkat itu ke tangannya. Setelah melihat dengan saksama, ada bagian yang hilang pada tongkat itu, yaitu celah yang dipotong oleh pedang Lin Bai. Aku tidak tahu apakah kekuatan senjata ajaib terhadap naga kayu itu akan melemah setelah pedang ini ditebas. Pada saat yang sama, dia melepaskan tas penyimpanan lelaki tua itu. Setelah mengambil semua harta dari lelaki tua itu, dia mengangkat tangannya dan melambaikan hembusan angin untuk melemparkan tubuh lelaki tua itu ke jurang yang gelap. Setelah membunuh lelaki tua itu, batu hatinya menjadi milik Lin Bai. Batu daosin di bawah kaki lelaki tua itu awalnya dibuat oleh para prajurit aliansi Hengsu. Ada 99 buah. Sekarang, dengan batu daosin di kaki Lin Bai, sudah cukup untuk mencapai istana surga teratas. Lin Bai mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa pertempuran sengit antara Jiang Xuanzu dan Murong Chuan belum dimenangkan. Gong Jian dan Wu Xianjun masih dalam pertempuran sengit, hanya Lin Bai yang membunuh lelaki tua itu terlebih dahulu. Setelah melihat situasi dengan jelas, Lin Bai tidak membuang waktu dan mendorong batu daosin ke puncak surga. Tuan! King Luo itu mendapatkannya. Beberapa prajurit di Liga Negara Bagian Xiong berseru. Meng Qi, pemimpin Liga Xiongzu, mengangkat matanya dan melihat bahwa Lin Bai menendang tulang lelaki tua itu keluar dari kegelapan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan pupilnya dan membuat matanya menjadi tajam. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Haruskah kita melakukannya? Dengan pertempuran sengit antara para pejuang Liga Hengsu dan para pejuang yang dibawa oleh Jiang Xuanzu, Liga Xiongzu tidak pernah bergerak dan hanya menonton dari pinggir lapangan. Sekarang setelah Lin Bai mendapatkan cukup batu daosin, para pejuang Liga Xiongzu siap untuk bergerak.